Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Insan Kamil dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri UIN Madura akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Al-Quran ke negara-negara barat dan dinamika terjemahan Al-Quran ke bahasa Inggris. Oke. Di slide pertama, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Al-Quran ke dunia barat. Interaksi ini bermula dari hubungan panjang antara dunia Islam dan Eropa, terutama saat masa kemunduran kekhalifahan Cordoba di Spanyol. Momentum kuncinya terjadi pada tahun 1085. Setelah penaklukan kota Toledo oleh pasukan Kristen, di sana Uskup Agung Don Raimundo membentuk lembaga penerjemahan untuk mengalihbahasakan teks Arab ke Latin. Namun perlu dicatat bahwa periode perang salib pada abad 11 sampai 13, pandangan Eropa terhadap Islam masih sangat bermusuhan, baik secara teologis maupun politis. Meski demikian, angin perubahan mulai terasa pada tahun 1311. Ketika Dewan Wina mengeluarkan keputusan penting agar universitas besar di Eropa seperti Oxford dan Paris mulai mengajarkan bahasa Oriental, termasuk bahasa Arab. Ini menjadi pintu gerbang akademis pertama bagi Barat untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu dinamika terjemahan bahasa Inggris. Ini ada beberapa tahapan, yaitu misal pada abad ke-17, tepatnya tahun 1649, muncul terjemahan bahasa Inggris pertama oleh Alexander Ross berjudul The Al-Quran of Mahomet. Namun motifnya saat itu masih polemis. Ross menyatakan tujuannya adalah agar umat Kristen melihat Islam dari kacamata mereka. Kemudian memasuki abad ke-18 terjadi lonjakan kualitas. George Sale menerbitkan terjemahan yang langsung merujuk pada teks Arab asli, bukan terjemahan sekunder. Karyanya ini sangat berpengaruh, bahkan dibaca oleh Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat. Berlanjut kemudian di abad ke-19, muncul tokoh akademisi seperti J.M. Rodwell 1861 dan Edward Henry Palmer. Karya Palmer yang diterbitkan oleh Oxford menandai semakin kuatnya minat akademis Barat terhadap studi Al-Quran. Bahkan nanti di abad ke-20 sampai sekarang ini terjadi, kita bisa melihat ledakan karya di abad ke-20. Tidak kurang dari 73 karya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dihasilkan pada periode ini. Sehingga ini berlanjut pada slide selanjutnya, yaitu dampak penerjemahan terhadap persepsi Islam di Barat dan kesimpulannya. Kemudian dari yang tadi abad ke-20 itu terjadi lonjakan banyaknya karya, yaitu sebanyak 73 karya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Lantas bagaimana dampaknya terhadap persepsi Barat? Ada evolusi yang menarik. Itu pertama pada masa awal, yaitu abad 12 sampai 17, terjemahan oleh orientalis seringkali berdampak negatif karena motifnya adalah polemik. Namun mulai abad 18 sampai 19, pendekatan berubah menjadi lebih ilmiah dan objektif seperti dilakukan oleh George Sale. Hingga akhirnya di abad 20 sampai sekarang ini terjemahan Al-Quran telah berfungsi sebagai jembatan dialog antara agama dan peradaban. Sehingga sebagai kesimpulan, masuknya Al-Quran ke Barat yang awalnya didasari motif teologis dan polemis, kini telah bertransformasi menjadi sarana ilmiah dan spiritual untuk memahami pesan Islam secara objektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan terjemahan Al-Quran ke dalam dunia Barat. Saya Insan Kamil, mungkin cukup penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.